Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu pencernaan. Nah, pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Selanjutnya kita harus tahu dulu organ-organ yang ada di dalam pencernaan. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, lalu usus halus, usus besar, dan juga rektum dan anus. Selanjutnya adalah proses pencernaan di kerongkongan. Jadi kita harus tahu gimana sih proses pencernaan di dalam kerongkongan. Yang pertama, makanan dikunyah. Makanan setelah dikunyah masuk ke dalam kerongkongan. Lalu digerakkan peristaltik mendorong makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, proses pencernaan di dalam lambung. Setelah lambung menerima makanan bercampur dengan asam lambung dan juga enzim pepsin. Setelah itu, proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Makanan yang sudah menjadi cairan tersebut disebut dengan kimus. Nah, sekarang proses pencernaan yang berada di dalam usus halus. Setelah dari lambung tadi, kimus masuk ke dalam usus halus. Lalu, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Nah, proses pencernaan di usus besar, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Air dan mineral diserap di usus besar. Sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibuang menjadi feses dan disimpan di dalam rektum. Sehingga kalau pagi kita merasakan ingin buang air besar. Nah, ini sebenarnya ada video tentang proses pencernaan makanan. Kita lanjut saja. Untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi. Membutuhkan protein untuk membangun dan memperbaiki sel. Membutuhkan lemak sebagai cadangan energi. Membutuhkan vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh. Air membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Nah, fungsi masing-masing nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat, memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, apa saja makanan yang mengandung dengan karbohidrat? Yang pertama ada nasi, ada roti, dan juga ada kentang. Yang kedua adalah protein. Fungsinya membangun otot dan jaringan tubuh. Sedangkan makanan yang mengandung protein adalah daging, telur, kacang-kacangan. Selanjutnya adalah lemak. Lemak berfungsi memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah minyak, mentega, dan juga alpukat. Yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang, kulit, organ tubuh. Contoh vitamin dan mineral pada makanan ini terdapat pada buah-buahan dan juga sayuran. Yang selanjutnya adalah air. Air ini berfungsi menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa air karena air sangat penting bagi tubuh. Baik, begitu penjelasan tentang proses pencernaan dan juga fungsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika anak-anak masih belum paham, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.